Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi kimia pada asam karboksilat. Jadi asam karboksilat adalah gugus fungsi senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi COOH. Ya. Nah, asam karboksilat ini sifat-sifatnya itu, yang pertama, dia itu merupakan suatu asam lemah. Ya. Jadi asam karboksilat adalah suatu asam lemah. Dia masuk ke golongan senyawa yang bersifat asam. Nah, namun kalau zat-zat asam yang memiliki gugus COOH itu kita sebut juga sebagai asam organik. Nah, dia adalah suatu asam organik. Nah, makin panjang rantai karbonnya, maka si asam ini semakin bersifat lemah. Ya, makin panjang rantai karbonnya, si asam ini makin bersifat lemah. Kemudian, yang kedua, asam karboksilat itu dia bisa bereaksi dengan basa. Ya, namanya juga asam, pasti bisa bereaksi dengan basa. Membentuk apa? Membentuk garam. Nah, reaksinya disebut reaksi netralisasi. Kemudian, asam karboksilat ini juga bisa bereaksi dengan alkohol. Jadi yang pertama dia bisa bereaksi sama basa membentuk garam. Yang kedua, si asam karboksilat bisa bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Nama reaksinya disebut reaksi esterifikasi. Ya. Jadi reaksi esterifikasi itu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester. Kalau reaksi netralisasi itu reaksi antara asam karboksilat dengan basa membentuk garam. Nah, untuk reaksi netralisasi ini seperti reaksi asam basa biasa. Jadi si asam karboksilat ini ini asam karboksilatnya bereaksi dengan basa, kemudian terbentuk garam dan air. Garam yang terbentuk itu hasil dari pemutusan ikatan H, pelepasan ion H+ pada asam. Ya. H-nya yang mana? H-nya yang mengikat O ya pada asam karboksilat. Dan pelepasan ion OH pada basa. Nah, nanti H dengan OH yang lepasnya ini akan membentuk H2O. Nah, sisa asam dan sisa basanya nanti akan membentuk garam. Jadi H di sini digantikan dengan Na pada basa ya, atau logam pada basa ya. Contohnya di sini ada asam propionat, asam asetat dengan 3 buah atom karbon bereaksi dengan NaOH, maka H-nya ditukar dengan Na. Kemudian H ini berikatan dengan OH membentuk air ya. Nah, ini adalah natrium propionat di mana gugus H pada asam propionatnya digantikan dengan Na. Nah, kemudian bagaimana dengan reaksi esterifikasi pada asam karboksilat? Jadi, asam karboksilat ini bisa mengalami reaksi esterifikasi di mana si asam karboksilat ini reaksi esterifikasi itu terjadi jika asam karboksilat bereaksi dengan alkohol. Nah, jadi kalau asam karboksilat bereaksi dengan alkohol, maka akan menghasilkan ester dan air. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi, mekanisme reaksi esterifikasi ini nanti akan berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi. Ya, kemudian nanti oksigen karbonilnya akan diprotonasi, alkoholnya akan berperan sebagai nukleofil, dan nanti juga ada eliminasi dari senyawa atau molekul air pada reaksi ini ya. Nah, setelah terjadi pelepasan molekul air, maka terbentuklah suatu ester ya. Saya akan jelaskan satu persatu bagaimana mekanisme reaksinya. Jadi, yang pertama adalah dalam reaksi ini nanti si asam karboksilat itu akan bereaksi dengan alkohol dengan bantuan katalis asam ya. Jadi ada H+
H+ di sini sebagai katalis. Nah, karena dia sebagai katalis, maka di awal reaksi dia ada, di akhir reaksi pun harus tetap ada ya. Namanya juga katalis. Oke, pertama terjadi protonasi oksigen. Oksigen mana yang akan mengalami protonasi? Tentunya oksigen yang lebih elektronegatif ya, yang lebih awan elektronnya itu yang lebih banyak, yang lebih negatif. Yang mana? Apakah oksigen yang ini atau oksigen yang ini? Ya. Nah, oksigen yang akan mengalami protonasi adalah oksigen yang belum punya proton, yang belum berikatan dengan H. Maka oksigen yang ini akan mengikat si hidrogen ya, akan menyerang hidrogen dari katalisnya sehingga terbentuklah suatu oksigen yang bermuatan positif ya, atau ion oksonium. Karena ion oksonium ini kurang stabil ya, maka dia mendapatkan elektron dari si karbon ya. Nah, karena karbonnya ngasih elektron ke si O, maka si karbon ini nanti akan bermuatan positif sehingga rentan diserang oleh gugus O pada alkohol ya. Oke, jadi mekanisme pertama oksigen menyerang proton ya, hidrogen dari asam. Kemudian terbentuk oksigen yang bermuatan positif. Nah, oksigen ini menerima elektron dari C ya. Kemudian karena C-nya jadi relatif positif, selanjutnya si C ini diserang oleh alkohol ya. Ini mekanismenya. Nah, ketika si karbon ini diserang oleh alkohol ya, pada saat si karbon ini diserang oleh alkohol, maka terbentuklah molekul seperti ini ya. Nanti si oksigen ini dia karena dia udah menyerang proton, dia jadi kekurangan elektron ya, jadi bermuatan positif. Akhirnya supaya si oksigen ini stabil, H yang berikatan dengan O ini akan memberikan elektronnya ke si O ya. Ini mekanisme yang keempat, sehingga lepaslah si hidrogen ini ya. Nah, kemudian selanjutnya hidrogen yang lepas ini ya, dia diserang kembali oleh O ya, O yang mengikat H ya. O yang mengikat H yang ada pada gugus asam karboksilat ya. Jadi kan kalau ini kan O yang mengikat H yang tadinya itu ikatannya rangkap. Nah, O yang menyerang hidrogen ini adalah O yang mengikat H pada gugus asam karboksilat ya, yang emang dari awal dia udah mengikat H ya. Ini mekanisme yang kelima, sehingga terbentuklah oksigen yang bermuatan positif kembali ya. Terbentuk oksigen yang bermuatan positif kembali. Karena oksigen ini tidak stabil, maka supaya stabil dia harus mendapatkan elektron. Siapa yang akan ngasih elektron? Yang akan ngasih elektronnya itu adalah si C ya. Ini mekanismenya yang keenam. C ngasih elektronnya ke O sehingga lepaslah dia sebagai molekul H2O. Nah, kemudian si senyawanya nanti molekul ini yang membentuk keadaan transisi seperti ini ya. Karena C-nya udah ngasih elektronnya ke O, maka C-nya jadi bermuatan positif. Nah, si C yang bermuatan positif ini dia tidak stabil, dia perlu mendapatkan elektron. Nah, siapa yang akan memberikan elektron ke si C? Ya, yang akan memberikan elektron ke si C adalah O ya. O dari gugus asam karboksilat ya. Dia kan tadi udah dapat elektron tuh dari C sehingga ikatan rangkapnya putus menjadi tunggal. Nah, kemudian si O ini ngasih lagi elektron ke si C ya. Nah, karena dia ngasih elektron ke si C, O-nya jadi bermuatan positif, dia jadi nggak stabil ya. Maka dia harus mendapatkan elektron. Akhirnya si H yang ngalah nih. H yang berikatan dengan O ini ngalah. Dia kasih elektronnya ke si O sehingga O bisa berikatan rangkap 2 dengan C. Maka terbentuklah suatu senyawa ester. Nah, karena H ini lepas ya, ternyata benar H-nya itu terbentuk kembali ya. Di awal ada H+, di akhir juga ada H+.
Kemudian dihasilkan senyawa ester dan 1 molekul air. Ya, begitulah ya mekanisme reaksi esterifikasi dari asam karboksilat yang bereaksi dengan alkohol. Nah, untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, mari kita bahas contoh soal. Ya. Contoh soalnya itu di sini ada asam asetat. Asam asetat itu CH3 COOH, ya, C-nya ada 2, dengan metanol CH3OH, ya, menggunakan katalis asam. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Ya. Yang pertama adalah adanya protonasi oksigen. Jadi oksigen dia menyerang proton H+ dari asam, ya, dari katalisnya, sehingga terbentuk ya senyawa di mana di mana unsur oksigennya di sini, ya, karena dia mengikat H menjadi bermuatan positif. Ya. Nah, kemudian karena dia jadi bermuatan positif itu enggak stabil, maka dia mendapatkan dikasih elektron sama si C. C yang ini ngasih ke situ, sehingga si C-nya nanti jadi bermuatan positif. Karena dia jadi positif, maka rentan diserang oleh suatu nukleofil. Nah, nukleofilnya itu dari alkohol. Sehingga terbentuklah senyawa, ya, seperti ini. CH3 COH. CH3 ini dari alkohol. Kemudian ini ikatan rangkapnya putus, ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah yang sebelah sini, ini adalah OH yang tadi dari ikatan rangkap 2 antara O dengan C yang diserang oleh proton. Kemudian ini adalah OH dari alkohol, ya. Kalau ini OH yang berada pada gugus asam karboksilat. Nah, si O ketika dia menyerang C, si O yang berperan sebagai nukleofil menyerang C pada gugus asam karboksilat, menyebabkan oksigen ini menjadi bermuatan positif, ya, jadi ion oksonium lagi. Nah, supaya dia stabil, maka H pada alkohol, ya, H pada alkohol ini akan menyerahkan elektronnya ke si O, ya, sehingga nanti H-nya lepas, ya. H-nya lepas. H yang ini lepas, ya, karena dia ngasih elektronnya ke si O pada alkohol yang tadi. Ya, H-nya lepas. Kemudian terbentuk CH3 OH. Kemudian ini jadi O CH3. Kemudian OH, ya. Nah, lalu di sini akan terjadi pemutusan molekul air. Nah, molekul airnya itu terbentuk dari mana? Jadi oksigen yang ini nih, oksigen yang ada pada gugus OH yang terikat pada gugus asam karboksilat, dia akan menyerang hidrogen. Ya. Tadi hidrogen yang udah lepas diserang oleh OH yang ini. Ya, OH yang mana? OH-nya itu bukan OH yang dari alkohol, ya, karena OH yang dari alkohol kan udah nggak ada. Karena H-nya udah dikasih ke si O. Karena O-nya tadi jadi bermuatan positif, ya, udah nggak ada OH dari alkohol. Nah, ini adalah OH dari gugus asam karboksilat. Ya. Sehingga nanti akan terbentuk senyawa molekul seperti ini, CH3 COH plus, kemudian OH, di sini O CH3, ya. Nah, karena si O di situ bermuatan positif, ya, itu enggak stabil, maka supaya dia jadi stabil, ikatan si O ini butuh elektron. Nah, yang memberikan elektronnya adalah C.
ya, C-nya ngasih elektron ke si O, sehingga terlepaslah satu molekul H2O, ya. Jadi molekul H2O-nya lepas, H2O, kemudian ini kan lepas, ya, sehingga tersisa molekul ini CH3, COH, terus O, CH3, ya. Nah, lalu karena si C tadi udah ngasih elektronnya ke O, maka dia jadi bermuatan positif. Nah, C yang bermuatan positif ini dia nggak diserang lagi sama nukleofil, tapi dia akan mendapatkan mendapatkan elektron dari O. Jadi O akan memberikan elektronnya ke si C, ya. O yang ini akan ngasih elektronnya ke C. Karena si O ini nanti jadi nggak stabil juga, jadi positif, maka H akan memberikan elektronnya ke O. Ya, jadi nanti gini dulu, terbentuk senyawa yang seperti ini. C, kemudian O, H, ininya jadi plus, ya, jadi positif, kemudian ini O, kemudian CH3. Nah, bentuk seperti ini kurang stabil. Kenapa nggak stabil? Karena si O-nya positif. Nah, biar O-nya jadi stabil, dia harus mendapatkan elektron. Siapa nih yang bakalan ikhlas ngasih elektron? H-nya, ya. Jadi si H-nya ngasih elektron ke si O, ya, sehingga si H-nya itu lepas lagi, ya. Emang tadinya ada H, ya harus ada H lagi, ya, lepas lagi, sehingga terbentuk suatu senyawa ester, ya, CO, O, CH3, ya. Oke, jadi seperti itulah, ya, mekanisme reaksi yang terjadi. Mulai dari penyerangan proton, kemudian O-nya jadi positif, dia dapat elektron dari C, C-nya jadi diserang, ini sama suatu nukleofil, kemudian karena dari alkohol, karena si alkohol O-nya udah nyerang nukleofil, dia jadi ion oksonium, nggak stabil. Biar stabil dia dapat elektron dari H, H-nya lepas. H yang lepas ini diserang lagi sama O. O yang mana? O pada gugus OH dalam senyawa asam karboksilat, ya. Kemudian diserang, si H-nya terbentuk. Di sini ada, ini 2, ya, harusnya. Ada oksigen yang jadi bermuatan positif lagi. Kenapa? Karena dia udah ngasih elektronnya nih ke H yang ini. O-nya jadi positif lagi, nggak stabil, maka dia lepas, ya. Lepas molekul H2O, kemudian C-nya jadi positif. Nah, karena C-nya positif, dikasih elektron sama si O. O mengorbankan elektron, dianya yang jadi positif. Nah, dia juga butuh elektron. Siapa yang ngasih elektron ke O yang ini? Yaitu H di sebelahnya. Sehingga lepas molekul H+ menjadi molekul H+ dan terbentuklah senyawa ester. Ya, seperti ini mekanisme reaksinya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.